Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu metode Islam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ramadan LST dari jurusan ilmu hadis. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang pembahasan metode studi Islam. Metode studi Islam itu menjadi dua. Kalau metode ini mendapatkan pemahaman yang lebih besar atau mementingkan keterampilan seseorang, sedangkan Islam ini dalam bahasa Arab aslama, yang artinya penurut dan patut. Maka pengertian metode studi Islam ini mengkaji suatu hal-hal yang ada di agama Islam, baik agama saja sebagai budaya maupun sebagai Islam, yang berhubungan agama Islam secara sistematik dengan tujuan memahami secara mendalam seluk-beluk agama Islam, seperti ajaran agama Islam, syarah agama Islam, sampai dengan praktis keberagamaan sehari-hari yang dilakukan agama Islam. Jika agama Islam tanpa metode studi Islam, kita tidak mampu sampai kepada tujuan pemahaman Islam secara efektif, efisien, dan cerdas dalam memahami atau landasan yang memperkuatkan. Sebetulnya agama Islam sebenarnya ini adalah sempurna. Ya, sempurna itu dalam logika manusia, apakah itu baik atau buruk. Itu metode Islam. Gunanya mempelajari metode studi Islam ini, yaitu secara benar itu sangat diperlukan, sehingga Islam mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi dalam membangun bangsa dan negara ini, disertai mampu hidup toleran, seperti saling menghargai, saling menghormati dalam keberagamaan. Walaupun berbeda agama, misalnya agama Islam sama Hindu, tapi agama Islam ini saling menghormati. Kan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk agamamu, agamaku untuk agamaku. Itulah agama Islam ini sempurna gitu dalam mengacu sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Manfaat metode Islam ini, peneliti dapat memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap pengambilan kesimpulan, dan menggunakan metode Islam ini para peneliti dapat mengatasi beberapa keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lainnya. Itulah manfaat metode studi Islam. Misi ajaran agama Islam ini agama yang diturunkan Allah kepada Rasul sebagai disempurnakan dalam ajaran Islam, yang berisi undang-undang dan metode kehidupan yang mengatur dan mengarahkan sebagai manusia yang berhubungan dengan Allah, yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan semesta alam, agar kehidupan manusia terbina dan dapat meraih kesuksesan atau kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuannya metode misi ajaran Islam ini yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu
Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan sama manusia, manusia dengan alam semesta. Itulah saya memahami metode studi Islam. Kesimpulannya itu, metode studi Islam ini adalah sangat perlu untuk memahami metode Islam. Tanpa metode Islam kita tidak mampu mengetahui apa sebenarnya agama sebelumnya. Baiklah, saya akan mengambil satu pemahaman dalam metode studi Islam, yaitu sumber dasar ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ini yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau Al-Quran ini kan perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari makna dan lafaznya dari Allah. Tujuannya Al-Quran diturunkan ini kepada Nabi Muhammad ini sebagai pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Sedangkan Al-Sunnah ini keseharian Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau tingkah laku Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud As-Sunnah. As-Sunnah ini luas dibandingkan Al-Hadis. Kalau hadis ini kan dalam perkataan, perbuatan, dan takhiri. Takhiri ini adalah yang telah didahulukan Nabi. Sedangkan kalau Al-Sunnah ini adalah hukum. Maknanya yaitu Al-Hadis sama Al-Sunnah ini. Kalau Al-Hadis ini hanya perkataan Nabi. Kalau Al-Sunnah ini yang dilakukan Nabi SAW dari sejak dia jadi Nabi sampai akhir ini. Manusia menghafal hadis, itu dimaksud dengan Al-Sunnah. Tadi kan sunnah, apa sumber dasar ajaran Islam, yaitu yang kedua, yaitu sifat dasar ajaran Islam itu. Saya ambil, sebetulnya banyak sifat ajaran Islam ini, akan tapi saya akan menjelaskan 3 aja. Yang pertama itu rasional. Kenapa kita mempelajari tentang rasional ini dalam sifat dasar ajaran Islam? Alasannya yaitu mempunyai landasan yang kuat dalamnya. Kalau kata dalam bahasa Indonesia, yaitu memikirkan baik atau sehat, atau cocok dalam memahami ajaran Islam itu sebenarnya. Contoh rasional ini yaitu Nabi Muhammad. Saya setuju jika Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Di dalam Al-Quran dan kitab sebelumnya juga mengatakan kalau Nabi Muhammad adalah utusan terakhir, termasuk di kitab Injil. Dalam Quran Al-Anbiya ayat 107. Maknanya dalam kitab Al-Injil ini bahwasanya Nabi Muhammad utusan terakhir sebagai rahmat, pedoman bagi umat Islam. Ada 3 rangka dasar ajaran Islam. Yang pertama itu akidah, yang kedua itu syariah, yang ketiga akhlak. Kalau akidah ini sistem kepercayaan yang membuat dasar keyakinan. Keyakinan menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama sebenarnya atau betul. Contohnya akidah ini menjalankan rukun Islam yang ke-6 dan perintah, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Itu contoh akidah. Yang kedua itu syariah. Syariah ini sistem nilai, peraturan. Dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam itu
juga ada peraturan-peraturan. Tadi kan syariah. Syariah itu kan sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak ini menggambarkan arah tujuan yang hendak dicapaikan agama. Maka tiga rangka ini, akidah, syariah, dan akhlak, itu sama. Kalau akidah ini kan tentang kepercayaan, baru syariah itu tentang peraturan, baru akhlak ini tujuan atau arah kemana agama Islam. Maka metode Islam ini sempurna. Yang kedua itu praktis. Praktis ini itu simpel dalam ajaran Islam. Ya manusia, ya agama Islam ini ya simpel. Contohnya aja melaksanakan sholat. Walaupun kita perjalanan jauh atau musafir, ketika azan dah kumandang, kita terserah, boleh melaksanakan sholat dimanapun saja. Bukan kayak gereja. Kalau gereja kan membahasnya berbeda-beda tempat ibadahnya. Kalau agama Islam ini tidak ada membedakannya, sama semuanya. Contohnya tadi sholat, itu termasuk simpel. Yang terakhir itu karakteristik, yaitu karakter ajaran Islam itu. Karakter ajaran Islam itu ciri khas yang berbeda diri dengan ajaran yang lain. Karakter dalam ajaran Islam itu yaitu dalam bidang agama, dalam bidang ibadah, dalam bidang akidah, dalam pendidikan, dan dalam sosial. Itulah pembahasan dasar ajaran Islam. Kesimpulannya, dasar ajaran Islam ini adalah sempurna. Bahwasanya agama Islam ini simpel atau sempurna dalam ajaran agama Islam ini. Baiklah, itu saja yang saya tahu atau analisis dalam mempelajari metode studi Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.